Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba update lagi satu emiten yang 1 minggu terakhir ini mulai bangkit dari downtrendnya, dan ternyata Vanguard dan BlackRock mulai melepas saham yang baru mau coba bangkit ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Adro. Bisa kita lihat hari Jumat naik 1% lebih ke 1750. Sebelumnya pada perdagangan hari Rabu, Adro naik tinggi sempat kita bahas. Dan bisa kita lihat Adro saat ini masih mencoba untuk break garis EMA50. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya, walaupun candle hijau dan berada di atas garis EMA50 ini belum terkonfirmasi break. Dan ternyata memang hari Kamis, Adro kembali terkoreksi turun bawah garis EMA50. Dan hari Jumat walaupun sempat berada di atas garis EMA50, penutupan masih menyentuh garis EMA50. Sehingga saat ini masih mencoba untuk break. Dan secara teknikal juga Adro saat ini baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Beberapa kali sebelumnya bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA50, Adro masih gagal. Dan di atasnya juga ada harga 1800 yang harus terlewati Adro untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Dan hari Jumat kemarin keluar satu artikel berita dengan judul investor jumbo yang utak-atik kepemilikan di saham Adro. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, sejumlah pemodal jumbo seperti Allianz dan The Charles terpantau menambah koleksi jumlah saham pertambangan yaitu Adro. Di sisi lain, investor korporasi mulai dari BlackRock, The Vanguard hingga Manulife memangkas kepemilikan di Adro. Jadi dari data Bloomberg, Allianz tercatat mengoleksi 9,35 juta saham baru. Begitu juga, dengan begitu total kepemilikan saham perusahaan jasa keuangan yang berkantor di pusat Jerman itu mencapai 41,09 juta lembar. Dan selain Allianz, bisa kita lihat di sini, The Charles juga menambah 200 ribuan lebih saham perseroan sehingga total mencapai 76,72 juta unit. Dan setelah itu bisa kita lihat Manulife malah terpantau distribusi. Selain Manulife, The Vanguard dan BlackRock juga terpantau di sini melakukan distribusi. Tapi jumlah saham yang masih dikuasai BlackRock masih mencapai 400 jutaan dengan cost base per share itu sekitar 1093. Jadi harga yang dipunya BlackRock untuk Adro masih lumayan di bawah. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Adro, asing masih terus keluar. Dan kenaikan 1% lebih kemarin ini juga terpantau bukannya ada akumulasi, malah terlihat ada distribusi. Jadi untuk Adro apabila teman-teman saat ini sudah punya, mesti tetap harus hati-hati. Jika terpantau minggu depan gagal naik di atas garis EMA50 atau gagal break 1800, secara pergerakan masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1700 sampai 1650. Dari hari Senin nanti saya lihat Adro memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1800, tapi teman-teman harus lihat apabila minggu depan mencoba break 1800 gagal dan mulai terkoreksi, maka cara pergerakan Adro belum berhasil break garis EMA50. Jadi secara teknikal belum begitu oke. Apalagi jika terpantau mencoba break 1800 gagal, terbentuk candle merah lumayan solid dan ada distribusi besar. Jadi harus hati-hati. Nah sekarang kita lihat ADMR. ADMR hari Jumat masih naik 5% lebih ke 1370 dan secara teknikal bisa kita lihat ADMR lebih oke daripada saham Adro. ADMR sebelumnya memang masih berada di bawah garis EMA 50-150, tapi pada akhir September ADMR sudah berhasil break garis EMA 50-150. Jadi secara teknikal saatnya ADMR sudah uptrend. Jadi beda dengan Adro saatnya baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan secara naik tinggi bisa kita lihat ADMR hari Rabu naik ke sekitar 1380 mencoba break 1400. Hari Kamis sempat opening di atas 1400, sempat menyentuh 1500, tapi penutupan kembali melemah di bawah 1400. Jadi 1400 sampai saat ini masih berupa resisten yang harus ditembus ADMR. Hari Jumat memang naik 5% lebih, tapi saat ini bisa kita lihat masih berada di bawah 1400. Sedangkan untuk 1300 saat ini sudah terkonfirmasi menjadi support. Jadi untuk ADMR secara teknikal lebih oke apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih layak untuk coba di hold. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing memang terpantau keluar pada perdagangan hari Jumat, tapi 1 minggu ini asing mulai masuk. Dan di broker summary kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Jadi beda dengan Adro, hanya naik sedikit, tidak ada akumulasi. Ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat minggu depan ADMR masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1400 sampai 1500.
Dan kita harus diperhatikan apabila mencoba break minggu depan masih gagal, cara pergerakan ADMR akan mulai sideways untuk tren jangka pendek. Ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1300 sampai 1250. Jadi untuk yang sudah punya di sekitar 1250 sampai 1300, bisa jadikan 1450 sampai 1500 untuk target swing jangka pendek apabila ADMR masih gagal break resisten ini. Atau jadikan 1250 untuk trailing stop. Selama ADMR masih kuat di atas 1250, saat pergerakan saya lihat masih on track untuk melanjutkan uptrendnya. Selanjutnya AADI bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat juga naik walaupun tidak tinggi, cuma 0,65%, tapi cara candle AADI juga lebih oke daripada saham Adro. AADI juga sudah berhasil break garis EMA 50-150 saat sudah mulai uptrend. Hari Rabu juga sempat naik tinggi melewati 8.000, tapi sama ini juga belum terkonfirmasi break 8.000. Hari Kamis turun dalam, sempat kembali ke zona sekitar 7.500 sampai 7.600, dan hari Jumat kembali bangkit. Tapi candle hari Jumat memang tidak begitu oke. Tapi cara tren saat ini AADI sudah mulai oke. Tapi bisa kita lihat di sini untuk AADI, asing terus masuk akumulasi walaupun hari Kamis sempat keluar dengan jumlah besar, tapi secara keseluruhan asing masih akumulasi. Ini broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi saham AADI apabila teman-teman saat masih hold, misalnya masih bisa coba di hold. Tapi untuk yang ingin coba pantau dari entry, misalnya wait and see dulu. Lebih oke misalnya apabila bisa dapat kembali di sekitar zona sekitar 7.500. Untuk target entry-nya, target swing jangka pendek di 7.800 sampai 8.000. Atau hold saya terus selama AADI tidak turun di bawah garis EMA 50-150 dengan target lebih jauh di 8.400 sampai 8.500. Oke, sekarang saya coba update INKP. INKP bisa kita lihat cara pergerakan saat ini berhasil rebound dari garis EMA 50. Jadi sampai saat ini garis EMA 50 masih berupa support kuat untuk INKP. Dan memang untuk awal minggu ini kami masuk ke watchlist, coba dipantau INKP, kami menarik. Sekarang garis EMA 50 masih berupa support kuat. Jadi beberapa kali bisa kita lihat di awal minggu ini atau satu minggu terakhir ini, INKP mencoba menembus garis EMA 50 di harga 7.350 ini masih bisa bertahan. Hari Jumat berhasil rebound naik 5% dan sudah masuk ke target di 8.000. Jadi hari Jumat INKP sempat menyentuh 8.000 sampai sekitar 8.075, terus penutupan kembali berada di bawah 8.000. Tapi cara pergerakan untuk teranjang menengah INKP masih oke. Jadi apabila teman-teman memang sebelum sudah punya di harga bawah maupun harga atas, selama INKP kuat di atas garis EMA 50 minimal secara teknikal masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 8.000 ini. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk INKP. Menarik, pada hari Jumat asing masuk dengan jumlah lumayan besar, hari Kamis juga asing masih masuk. Satu minggu terakhir bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Dan kenaikan 5% lebih ini juga terpantau ini ada akumulasi. Sehingga untuk INKP minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 8.000. Ini menarik apabila berhasil break. INKP akan mulai uptrend lagi dengan target berikutnya sekitar 8.300 sampai target berjauh di 8.500. Tapi ingat apabila mencoba break 8.000 masih gagal, cara pergerakan INKP masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali melemah ke 7.600 sampai garis EMA 50. Jadi untuk yang sudah punya di sekitar garis EMA 50 bisa pertimbangkan jadikan 8.000 untuk target swing apabila INKP tetap kesulitan untuk break resisten ini. Karena beberapa kali sebelumnya bisa kita lihat INKP mencoba naik di atas zona ini selalu gagal dan dipaksa turun ke garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.